Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalau nggak ada angin dan juga nggak ada hujan, terus tiba-tiba kalian tuh dengar orang nyebut Tokyo, pasti langsung kepikiran ya Jepang itu sendiri kan? Bahkan dari tahun 1869 juga sudah jadi ibu kota nih teman-teman. Makanya wajar dong kalau berarti kayak begitu. Nah, cuma yang ngebuat gue tuh masih kepikiran, kenapa ya pas Perang Dunia Kedua dulu guys, Amerika malah nggak ngincar kota paling krusial ini. Tokyo itu padahal lebih gede loh daripada Hiroshima dan juga Nagasaki kan? Udah gitu, di kedua tempat itu tidak ada infrastruktur krusial yang berhubungan untuk mendukung perangnya juga lagi. Jadi apa dong alasannya? Hai, gue Andre dari calon sarjana, dan inilah guys alasannya mengapa bukan Tokyo yang akhirnya terpilih. Jadi begini guys, Perang Dunia Kedua itu ya nggak cuma hitam sama putih doang ya. Memang Jepang dan juga sekutunya itu kejam semua. Tapi ternyata sekutu juga ngebom kota dan juga warga sipil tanpa pandang bulu. Inilah guys yang bikin sejarah jadi rumit dan bikin kita pada mikir, apa aja sih yang sering dilupain dari masa lalu? Oke teman-teman, ceritanya kita mulai kali ya dari Mei 1945. Jerman ini nyatanya sudah menyerah, tapi Jepang masih pengen lanjutin perangnya. Amerika di sisi lain itu udah capek banget guys perang lama-lama, apalagi pas lihat pertahanan Jepang di Okinawa yang bikin mereka tuh kaget semua. Mereka tuh soalnya mikir, wah kalau nyerang Jepang di daratan nih, berapa banyak tentara kita nih ya yang bakal mati? Soalnya di sini pertempurannya tuh berlangsung selama kurang lebih 82 hari. Cukup sengit sih bisa gue bilang, sehingga Amerika mulai kewalahan tuh dan khawatir kalau korban jiwanya bakal lebih banyak lagi. Ya, baru di pulau aja udah 80 ribuan korban kan? Lalu yang ketangkap juga ada 170 ribu lebih. Gimana pas sampai di ibu kotanya kan logikanya? Nah, di saat genting seperti inilah guys, tiba-tiba ada opsi baru tuh, yaitu penggunaan bom atom yang baru saja mereka selesai kembangkan. Amerika tuh mikir, wah kalau pakai ini nih, mungkin nggak perlu invasi dan juga nggak ada tentara Amerika yang mati nih. Makanya guys, terdengar sempurna kan? Tapi pertanyaannya, kota mana yang bakal jadi targetnya? Pertama-tama dibentuklah tuh komite kecil yang mengumpulkan orang-orang buat nentuin kriteria kota yang bakal dibom. Mereka bikin daftar 17 kota, termasuk Tokyo dan juga Kyoto. Nah anehnya, mereka jadi cuma pilih 4 kota yang tersisa. Ada Hiroshima, ada Kokura, ada Niigata, dan juga Nagasaki. Terus, kenapa dong Tokyo sampai dicoret? Jawabannya adalah karena sebelum bom atom, Tokyo tuh sudah dihajar abis-abisan guys sama operasi Meeting House. Ini tuh adalah serangan bom api dari Amerika yang menewaskan 100 ribu orang dalam semalam saja. Faktanya, jumlah korban ini lebih parah dari korban bom atom Hiroshima atau Nagasaki. Pokoknya, pusat pemerintahan, istana kekaisaran, dan juga infrastruktur hancur total. Bagi target komite, jatuhin bom atom di kota yang sudah rata adalah pemborosan. Mereka butuh tuh teman-teman yang utuh untuk mamerin kekuatan senjata baru ini. Oh ya, kalau ngomongin soal moral, ngancurin Tokyo dalam sekejap takutnya malah bikin semangat juang malah jadi naik. Karena kaisarnya kan tinggal di situ. Yang ada bukannya nyerah, malah balas dendam makin gila lagi kan? Maka akhirnya yang tersisa tinggal 3 kota terakhir tadi. Hiroshima, sebuah kota pelabuhan dengan pangkalan militer dan juga populasinya 350 ribu jiwa, akhirnya dipilih. Dan Nagasaki pun menjadi target cadangan mereka. Apalagi Hiroshima ini juga tergolong kecil tuh, sehingga saat meledak maka satu kota bisa langsung hilang dan bikin tambah dramatis. Terbukti kan, giliran ledakan hebat terjadi, orang-orang tuh langsung ngedesak pemerintahnya buat segera menghentikan perang tersebut. Memang jarang banget guys ada yang bahas ini, fokusnya selalu deh ke bom atomnya. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Mungkin gue simpulin aja kali ya jadi 3 poin nih guys. Mengapa bukan Tokyo yang masuk jadi pilihan bom atom tadi? Pertama, Tokyo tuh sudah hancur lebur duluan deh. Mereka juga soalnya butuh kota nih yang relatif utuh untuk pamerin kekuatan bom atomnya. Kedua, Tokyo ini adalah pusat pemerintahan. Ngancurin kota ini bisa bikin kekacauan yang justru memperlambat proses penyerahan diri Jepang. Dan yang ketiga, mereka tuh ingin target yang memenuhi kriteria khusus, yaitu kota dengan populasi lebih dari 100 ribu jiwa, memiliki nilai militer dan juga belum pernah dibom sebelumnya. Ya akhirnya pilihan jatuhlah pada Hiroshima dan Nagasaki. 2 kota yang akan selamanya diingat sebagai saksi kekejaman perang nuklir. Strategi perang itu kejam banget teman-teman. Sampai-sampai gue tuh mikir, apa emang harus sampai sejauh ini ya? Gimana menurut kalian guys? Bijakkah mereka dalam kasus ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.